Sehingga harapannya kita akan mendapatkan sebuah baseline atau titik acu awal terhadap capaian dari SDGs itu sendiri. Atas dasar inilah maka kemudian pemerintah kota dapat menyusun rencana aksi perbaikannya dan kemudian memahami dan mengetahui kira-kira sumber daya seperti apa saja yang dibutuhkan untuk bisa mengakselerasi capaian-capaian dari setiap indikator SDGs itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, di dalam rating ini akan terfasilitasi dengan platform yang telah dibangun, yaitu ISIM for Cities atau Integrated Sustainability Indonesia Movement for Cities, di mana pengembangan skema platform ini bersama-sama SI, bersama-sama dengan Apeksi, dan di bawah supervisi dari Bappenas. Harapannya indikator-indikator yang dibangun di sini merupakan indikator-indikator kunci yang kita harapkan ketercapaiannya itu bisa lebih dicapai oleh kawan-kawan di tingkat kota. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan tindak lanjut tadi disampaikan oleh Pak Teguh bahwa tindak lanjut dari rangkaian acara launching ISIM for Cities yang telah kita laksanakan tanggal 24 Agustus yang lalu dan dihadiri oleh Ketua Apeksi, Pak Bima Arya, dan diharapkan kita ke depan akan sampai ke satu tujuan, yaitu awarding yang rencana akan dilaksanakan pada bulan Desember nanti. Setelah selesainya dari program ini, maka barangkali kita bersama-sama dengan Apeksi akan terus mengawal kegiatan-kegiatan lanjutan, yaitu mungkin penyusunan rencana aksi, kemudian dan bagaimana program-program yang harus dibuat agar capaian dari setiap indikator dari tahun ke tahun akan semakin baik. Kegiatan ini akan kita laksanakan insya Allah setiap tahun sekali, dan sehingga kita akan dapat mengukur perbaikan, pertumbuhan dari capaian-capaian dari SDGs itu sendiri. Demikian Bapak Ibu sekalian dari kami, terima kasih atas respon yang sangat baik, dan saya kira kita perlu membangun sinergitas kerjasama yang baik untuk bisa bersama-sama mengikuti proses rating ini, dan kita akan mendapatkan satu hasil yang menjadi baseline kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris atas sambutan yang telah diberikan. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Alwis Rustam selaku Direktur Eksekutif Apeksi untuk dapat memberikan kata sambutannya. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Haris, Pak Dirut, ini luar biasa meluangkan waktu hadir menyapa kita. Teman-teman seluruh pimpinan maupun tim yang sangat gesit ya dari Surveyor Indonesia, mitra kita ini Bapak Ibu anggota Apeksi, ini Surveyor Indonesia, ini realisasi dari Pentahelix kita dengan beberapa termasuk BUMN seperti Surveyor Indonesia, teman-teman direktorat, Mbak Indah, Mas Teguh, Mbak Tri, Mbak Hevi, siapapun yang hadir di sini. Dan yang penting dan yang paling penting tentu adalah Bapak Ibu, para champion ujung tombak kita yang terkait dengan isu yang mau kita share pada hari ini sebagai tindak lanjut dari apa yang sudah diluncurkan oleh Pak Dirut ya, Pak Haris dengan Kang Bima di Jakarta kemarin, dan juga dihadiri oleh Bapak Ibu. Cuman sekarang agak lebih spesifik untuk gimana dibahas realisasinya ya. Gitu. Intinya sebenarnya sih ada 3 hal sebetulnya, ini saya sampaikan juga di komwil-komwil lain Bapak Ibu, karena sosialisasi kita ini supaya lebih intens kita bagi per komwil. Di komwil 6 ini kami sampaikan juga bahwa ini sebetulnya upaya kita Bapak Ibu. Ada punya data primer, dengan disupport oleh para pakar ataupun ahli di bidangnya yang dedicated ya, Surveyor Indonesia yang memang expert di bidangnya untuk hal ini.
yang diharapkan nanti dengan adanya pendataan data primer ini kita punya pemetaan, dan ini adalah poin kedua, untuk suatu tools, kalau istilah Pak Dirut tadi, sebagai alat hasil diagnosa ya, barometer diagnosa kita. Jadi ini bukan masalah rating-ratingan pemenang-pemenang ranking ini, tapi adalah termometernya atau diagnosa yang bisa mengukur Bapak Ibu kalau mau belajar goal sekian bisa ke yang hijau, kalau merasa masih merah atau kuning bisa ke yang hijau untuk tiap 17 goals yang ada di tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs itu gitu ya. Dan ini voluntary sifatnya dan juga akan masuk ya, karena kita juga disupport dan disupervisi oleh Setnas SDG nasional, Setnas SDG dari Bappenas. Tentu ini juga akan berdampak ke VNR atau Voluntary National Review nanti, atau pelaporan ya dari berbagai daerah. Walaupun rannya sebetulnya provinsi berkewajiban, tapi banyak sekali daerah-daerah yang memang penuh inisiatif. Nah, ini jangan sampai nih kawan-kawan di Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi ya, nggak sampai terdengar secara nasional achievement dia, teman-teman yang sudah dilakukan oleh Pemkot di daerah ini. Kan karena bahkan punya keunikan ya, dari 17 anggota di Komil 6 ini kan 14-nya itu memiliki pantai ya, di pinggir laut gitu. Itu juga berdampak dalam pengukuran. Karena tidak semua juga kota memiliki pengukuran goals yang terkait dengan laut ya. Ocean Deep itu goal ke berapa itu kalau nggak salah 13 atau berapa gitu ya. Nah, tapi ini teman-teman di 17 udah anugerah nih mengelola dan bisa mengekspos achievement dari itu. Ini tools dari knowledge management sehingga bisa nanti saling silang nih, saling belajar, lesson learn gitu ya, seperti Pak Dirut tadi bilang, sebagai barometer kita, hasil diagnosa untuk melihat diri kita dan belajar ke tempat yang sinergi kemitraan antar kota yang lebih baik gitu. Nah, yang terakhir tentu ini jadi peta jalan juga ya Pak Dirut untuk gimana kita memiliki satu arahan support system yang lebih sinergis. Bukan hanya penyelenggaraan ISIM ini sendiri ya, yang perlu kita effort, kita ajak kawan-kawan no one left behind ya, dalam hal mensupport mungkin nanti ekosistemnya dan lain-lain, tapi juga dorongan kepada tim gitu ya. Dan gimana di daerah sendiri juga memiliki sinergi-sinergi untuk achievement yang masih kurang dan lain-lain. Ini juga jadi peta buat BUMN, BUMD, pihak swasta, perguruan tinggi dan komunitas ketika melihat di satu kota achievement dari capaian SDGs. Menurut saya itu ya. Jadi pertama adalah bagaimana Apexi dan kita semua anggota punya data primer dibantu oleh Surveyor Indonesia, sinergi kita. Yang kedua, kita punya tools diagnosa untuk knowledge management, saling sharing dan lesson learn, horizontal learning ya sesama kota. Dan yang terakhir, kita menggenjot lagi sinergi yang lebih kuat, kolaborasi yang lebih kuat, supaya nanti mana yang bolong-bolongnya bisa diisi oleh secara pentahelix, hexahelix, dan antar pihak lainnya di luar pemerintah maupun swasta yang dalam hal ini baru oleh Surveyor Indonesia. Saya kira itu, dan mudah-mudahan nanti Mas Rosik dibikin simple saja. Yang penting kawan-kawan kan sebenarnya pekerjaan mereka ini nih, jadi jangan terlalu intronya terlalu banyak, langsung aja to the point bahwa gimana nih supaya kita bisa mengekspos Bapak Ibu kita ini, profil di mereka naik nanti ketika di event kan gitu ya. Jadi sekali lagi nanti award seremonialnya itu hanya sebagai bonus saja Bapak Ibu, tapi itu bukan ultimate goal kita seperti Pak Dirut tadi bilang. Itu adalah langkah kita bersama untuk kemudian ke depan apa nih tindakan setelah kita punya satu hasil diagnosa bersama gitu ya. Nanti mungkin bulan Desember ya Pak Dirut ya, mungkin kita ini kan. Tapi itu bukan akhir ataupun ultimate goal, bukan rating-ratingan yang kita kejar. Yang pertama itu sebetulnya adalah memiliki data primer
tools, dan penguatan sinergi. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih sekali lagi. Ini luar biasa, semangat dalam Apeksi terjaga. Ini Komil 6 nih, luar biasa semangatnya Pak Dirut. Perlu diketahui, eventnya juga luar biasa dan juga ada sekretariat khusus di Makassar kalau nggak salah itu kantornya yang juga nanti kita bisa sinergikan. Mas Rosik bisa berkoordinasi juga dengan sekretariat Komil 6 nanti kalau kita mau ke lapangan, ke kota-kota dari teman-teman di Komil 6. Lebih kurangnya mohon maaf, sehat-sehat selalu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita ketemu lagi, semangat dalam berapeksi, dalam Apeksi Sinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Teguh, kembali ke Mas Teguh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Alis atas sambutannya. Semoga informasi dan harapan melalui sambutan yang disampaikan tadi dapat memberikan gambaran kepada kita semua terkait dengan tujuan dan pelaksanaan dari program ASIM Positif nanti ke depan. Terima kasih Pak Aris dan Pak Alwis. Bapak Ibu, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk berkenan mengisi form daftar hadir yang telah disampaikan melalui chat room oleh rekan panitia. Bisa dilihat Bu ya, Bapak, di chat room ada daftar hadir yang bisa Bapak Ibu isi. Dan sebelum kita mulai, kita akan berfoto bersama. Mohon Bapak Ibu untuk dapat menyalakan kameranya. Sesi foto bersama ini akan dipandu oleh rekan panitia. Silakan. Mbak Angel atau Mbak Cynthia? Iya, bisa saya Pak. Baik, Bapak Ibu, mohon untuk mengaktifkan kameranya. Tungguin Mbak, yang masih ganti daster, yang masih kasih iya. daster. Wajah-wajah cantiknya biar terlihat ya Pak ya. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Baik, mungkin kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, baik. Sekali lagi mungkin dengan seperti ini ya Pak. Oke, simbol SDGs ya Pak ya, Bapak Ibu. Oke, baik, kita mulai. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Pak Teguh. Baik, terima kasih Mbak Angel. Baik Bapak Ibu, untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih terkait dengan program ASIM Positif, marilah kita simak bersama pemutaran video introducing program ASIM Positif. Silakan Mbak Angel.
Baik, terima kasih Mbak Najma. Bapak Ibu, itu tadi adalah sekilas atau gambaran terkait dengan program ASIM Positis yang diharapkan melalui video tersebut. Semoga Bapak Ibu mendapatkan pemahaman tentang apa dan bagaimana program ASIM Positis ini akan dijalankan nantinya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa SDGs ini adalah hingga tahun 2030, di mana masih tersisa 8 tahun ke depan, yang harapannya melalui program ini kita masih bisa untuk memperbaiki capaian atau performa SDGs yang masih kurang di goals yang ada. Baik, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi penyampaian materi sosialisasi ASIM Positis yang akan disampaikan oleh Pak Rosid dari PT Surveyor Indonesia. Silakan Pak Rosid. Terima kasih Pak Teguh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sehat, salam sejahtera Bapak dan Ibu semua. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Rosid Chandra, Sustainability Business Development dari PT Surveyor Indonesia. Saya pagi hari ini mewakili tim Sekretariat ASIM Positis 2022 untuk izin untuk menyampaikan materi pemaparan perkenalan mengenai program ASIM Positis. Boleh izin saya share screen ya Pak Teguh, mudah-mudahan. Baik. Iya, apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah Mas Rosid. Sudah jelas ya, baik. Ya sebelumnya senang sekali Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah kegiatan voluntary dan kami sangat mengapresiasi semangat dan juga tadi komitmen perwakilan APEXI dan perwakilan kota. Hari ini kita ketemu dengan Komisariat Wilayah 6. Di sini saya lihat di daftar hadir juga luar biasa, ada 35 peserta yang bergabung, ada dari Kendari, Tidore, Palopo, dan senang sekali bisa menyapa Bapak dan Ibu perwakilan dari kota-kota di Komisariat Wilayah 6 dan mungkin ada beberapa kota lainnya. Dan mohon izin mungkin tadi disampaikan oleh Pak Teguh dan juga Pak Alwis, jadi ini merupakan tindak lanjut dari launching yang telah kami lakukan di minggu lalu 24 Agustus, dan pada hari ini izinkan kami untuk memberikan informasi lebih lanjut, mungkin yang lebih detail terkait dengan program ini dan nantinya bagaimana partisipasi dari Bapak dan Ibu untuk registrasi, untuk melakukan entry data, dan nantinya proses penilaian oleh panelis hingga nantinya ada penghargaan di akhir di event puncak adalah proses awarding atau pemberian penghargaan. Izinkan saya untuk menyampaikan kira-kira ada 5 topik pagi hari ini. Yang pertama tentunya kami ingin memperkenalkan kembali Pak PT Surveyor Indonesia dan juga kolaborasi dan sinergi kami bersama APEXI dalam pengembangan program ASIM Positis. Lalu yang kedua, izin mungkin kami ingin berbagi, menyampaikan apa yang telah kami pelajari, diskusi-diskusi kami bersama Sekretariat Nasional Bappenas, diskusi kami bersama Kemendagri, dan diskusi kami tentunya dengan bersama APEXI mengenai SDGs ekosistem, tantangan dan peluang, apa yang telah kami pelajari dan apa yang menjadi inspirasi maupun latar belakang dari program ini. Lalu yang ketiga tentunya pemaparan mengenai program dan metodologi dari ASIM Positis. Nanti kami perkenalkan kembali panelis, lalu kami sampaikan mengenai indikator-indikator yang kami bangun, dan tentunya nanti timeline dari pelaksanaan program ini. Di sesi keempat, nantinya kita ingin masuk ke dalam platform, jadi nanti kita akan menyampaikan kira-kira demo pengisian platform seperti apa, bagaimana cara registrasi, bagaimana cara dan Bapak dan Ibu untuk mengentry data dan melakukan upload dokumen. Dan di sesi terakhir adalah sesi diskusi bersama dengan tim. Baik. Iya, mungkin izinkan kami memperkenalkan, jadi kami adalah PT Surveyor Indonesia, kami adalah BUMN jasa survei. Core kompetensi kami adalah di kegiatan survei, inspeksi, verifikasi, konsultasi, dan sertifikasi. Kami melakukan beberapa penugasan pemerintah, misalnya dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan lain-lain. Pada program ini, kami berkolaborasi dengan APEXI, kami mempunyai komitmen untuk mewujudkan sebuah gerakan inisiatif dalam meningkatkan integrasi dan sinergi multi-stakeholder SDGs Indonesia. Dan beberapa rangkaian step yang sudah kami lakukan bersama APEXI, mulai dari sebenarnya di awal tahun ini kami melakukan audiensi awal dengan Pak Bima Arya, tadi disampaikan oleh Pak Dirut. Lalu dari situ kami bersama membentuk sebuah tim untuk melakukan
kajian awal mengenai ekosistem SDGs, aktors-aktors yang terlibat, tentunya relevansi dengan pemerintah kota. Yang kedua juga kami mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan SDGs. Kami mempelajari dokumen-dokumen, misalnya adalah Voluntary National Review, kira-kira apa saja gap-gap yang harus di-improve, seperti itu. Dari situ kami mengembangkan konsep dan skema program yang tadi disampaikan oleh Pak Dirut kami, yaitu program rating dan awarding. Lalu juga metodologinya juga dikembangkan, tentunya dengan bersama dengan Apexi, lalu supervisi oleh Sekretariat Nasional SDGs Bappenas. Jadi kami meeting beberapa kali dengan Sekretariat Nasional SDGs Bappenas, dengan manajer-manajer di masing-masing pilar SDGs. Lalu juga diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri, dan juga kita dapat data dari Biro Pusat Statistik. Lalu step selanjutnya, sebelum kami launching, kami sempat melakukan sebuah uji coba atau semacam pilot untuk program ini di 4 kota yang kami pilih, yaitu Yogyakarta, Malang, Blitar, dan Bogor. Hasil dari piloting tersebut digunakan untuk kami melakukan evaluasi dan penyempurnaan, sehingga kami merasa bahwa program ini sudah bisa untuk di-launching dan artinya membuka kesempatan registrasi bagi Bapak dan Ibu semua di sini. Baik, mungkin di sini Bapak dan Ibu tentunya sudah sangat aware dan sudah sangat paham mengenai SDGs, namun izinkan saya untuk merecall kembali. Jadi pada poin ini kami sebenarnya ingin menunjukkan bahwa SDGs merupakan sebuah komitmen global disepakati oleh pemimpin-pemimpin dunia, termasuk Indonesia, dalam rangka pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola yang berkelanjutan. Terdiri dari 17 goals, tadi sudah disampaikan, mulai dari tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, tentang pendidikan, tentang ekosistem laut. Jadi ini sangat lengkap. Dan goals 17 tentang kemitraan untuk pencapaian tujuan itu juga merupakan goals yang kita highlight karena bagaimana Apex Sinergi, bagaimana Survey Indonesia, bagaimana para aktor Pentahelix itu bisa saling bekerja sama dalam pencapaian tujuan SDGs. Di sini juga kita highlight bahwa dari sisi pemerintah, Presiden Republik Indonesia sudah sangat jelas komitmennya dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Sudah ada Perpres nomor 59 tahun 2017, tentunya Bapak dan Ibu sudah familiar, di mana di sana sudah dicanangkan bahwa dalam mencapai tujuan SDGs disusun 3 dokumen, yaitu peta jalan SDGs, rencana aksi nasional, dan rencana aksi daerah di level provinsi. Dan kami senang sekali karena pemerintah kota dengan voluntary maupun sukarela untuk mengikuti program ini, dan merupakan bagian yang menurut kami harus diapresiasi dan nantinya tentunya dapat memberikan sumbangsih positif bagi pencapaian SDGs di tingkat nasional maupun di tingkat yang lebih tinggi. Dan dari Kementerian Dalam Negeri kita juga memahami bahwa saat ini ada peraturan terkait dengan kajian lingkungan hidup strategis, di mana poin-poin SDGs sudah menjadi salah satu poin yang diharus utamakan, dan nantinya tujuannya adalah bagaimana pemerintah kota bisa menyusun rencana-rencana aksi, rencana jangka menengah daerah itu berdasarkan arus utama SDGs. Ya, di slide ini kita sebenarnya ingin menyampaikan bahwa pemerintah kota tidak sendiri karena aktor lain yaitu filantropi dan bisnis juga saat ini sedang didorong untuk mengarah pada sebuah framework yang diberi nama ESG atau Environmental Social Governance. Artinya apa? Artinya sebenarnya baik SDGs maupun ESG itu sama-sama nantinya bisa merupakan sebuah framework yang saling interchangeable, kalau kata Bu Vivi Bappenas. Jadi nantinya pemerintah daerah bisa bersama dengan korporasi bisnis sektor untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di level kota. Dan harapan kami, kerangka SDGs di pemerintah daerah ini bisa menjadi referensi bagi aktor korporasi di level daerah juga untuk bagaimana saling bersinergi. Dan nantinya tentunya dengan dukungan dari aktor filantropi dan bisnis, dan tentunya aktor-aktor lain, stakeholder yang lain, bisa mempercepat pencapaian SDGs di tingkat daerah. Ya, ini sekedar menyampaikan bahwa pemerintah sudah mendorong pendekatan inklusif, artinya keterlibatan berbagai pihak dalam ekosistem SDGs, tentunya dengan masing-masing peran dan partisipasi dalam mendorong pencapaian SDGs. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita juga ingin mendorong misalnya diskusi dengan
filantropi dan bisnis, misalnya dengan Kadin dan dengan perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki CSR maupun memiliki program-program terkait dengan pembangunan lingkungan sosial dan lain-lain, itu tentunya bisa mendorong juga pencapaian SDGs di tingkat kota, seperti itu. Baik, dari itu semua yang melatar belakangi, kami membuat sebuah program. Nah, sebelum masuk ke dalam program, izinkan kami mungkin untuk memperkenalkan kembali panelis-panelis dalam program ini. Ini sebenarnya sudah disampaikan pada saat launching. Mungkin ada beberapa Bapak dan Ibu yang belum sempat hadir. Panelis-panelis ini kami libatkan berasal dari berbagai macam stakeholder, agar nantinya penilaian maupun masukan-masukan, pandangan-pandangan yang diberikan itu sangat komprehensif dan juga bisa memberikan penilaian yang objektif terhadap program ini. Jadi mulai dari Ibu Susi Ana, beliau adalah Direktur SDG Center Unpad, mewakili akademisi. Ada Ibu Vivi Yulaswati, mewakili pemerintah dari Sekretariat Nasional SDGs Bappenas, ada Bapak Andi Simamarta dari praktisi perkotaan, ada Ibu Eis Emalianur dari praktisi bisnis, beliau juga adalah konsultan maupun auditor untuk kegiatan-kegiatan terkait lingkungan dan sosial. Lalu ada Indah Budiani, beliau adalah Director dari Indonesia Business Council for Sustainable Development, asosiasi bisnis, ada Bapak Zaid, perwakilan dari media, dan ada Bapak Billy Mambrasar, beliau dari kalangan muda, terus juga merupakan Duta SDGs dan staf khusus Presiden. Jadi harapannya para ekspor maupun panelis ini juga bisa memberikan masukan-masukan terhadap program ini ke depan. Ya, jadi program kami, ICIM for Cities, adalah sebuah program yang mendorong skema penghargaan atau awarding dan rating pencapaian SDGs di level pemerintah kota. Tujuannya diantaranya adalah bagaimana kami ingin melakukan edukasi dan sosialisasi, menyebarkan awareness dan pengetahuan SDGs di level kota, tentunya juga dengan dukungan dari Bappenas di level nasional. Lalu juga kami ingin mendorong adanya koneksi, meningkatkan hubungan antara stakeholder, misalnya saja antara filantropi bisnis dengan pemerintah kota. Misalnya ada program-program yang matching, seperti itu, pendanaan dan lain-lain. Lalu juga kita ingin menjadi katalis dalam rangka solusi untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi, serta menjadi solusi transformatif dalam mendorong pencapaian SDGs di pemerintah kota. Nah, tujuannya adalah tentunya mengakselerasi pencapaian SDGs dan pengembangan kapabilitas pemerintah kota terhadap standar kota berkelanjutan, nasional dan global. Dan manfaatnya ini ada beberapa poin. Poin pertama mengenai accountability. Jadi kami tahu bahwa akuntabilitas SDGs ada di pemerintah kota, di pemerintah pusat. Namun kami sangat mengapresiasi dengan voluntary maupun sukarela dari pemerintah kota dalam mendukung pencapaian SDGs tersebut. Tentunya ini bisa menjadi poin plus bagi pemerintah kota yang punya concern maupun komitmen dalam rangka pencapaian SDGs di tingkat kota. Yang kedua adalah data disclosure. Jadi poin pertama dari rating ini kita sebenarnya ingin bagaimana mendorong adanya data disclosure sehingga pemerintah kota bisa mengungkapkan capaian-capaiannya, tantangannya, isu dan kendala, dan dari situ sebenarnya nanti akan dibuka potensi kolaborasi karena saat ini swasta, program-program CSR dan lain-lain tentunya membutuhkan data dari pemerintah kota, goals mana yang perlu ditingkatkan, goals mana yang perlu mendapat dukungan, seperti itu. Nah, tentunya dimulai dengan data disclosure. Yang selanjutnya adalah yang seperti disampaikan Pak Alwis, kita membutuhkan mapping, kita membutuhkan tolak ukur, positioning, sehingga pemerintah kota saat ini mengetahui sedang posisi di mana, dan kira-kira target dan capaian ke depan itu akan seperti apa. Dan juga bisa menjadi tolak ukur, artinya ini sebenarnya lebih pada kita berbagi, sharing, inspirasi, kira-kira kota yang sudah baik itu bisa memberikan sharing, best practice, benchmarking terhadap kota yang mungkin belum baik. Dan selanjutnya adalah tentang data. Jadi data merupakan salah satu isu di SDGs baik level lokal, nasional maupun subnasional. Jadi harapannya platform ICIM for Cities ini juga bisa menyediakan data-data yang sudah diverifikasi, data-data yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan dan valid. Yang selanjutnya adalah ini adalah bentuk pengakuan dan apresiasi. Tentunya nanti
event penghargaan adalah bentuk pengakuan dan apresiasi kami terhadap pemerintah kota. Mudah-mudahan nanti dapat dihadiri oleh para menteri terkait, juga harapannya juga sampai ke level presiden. Lalu tentunya adalah daya tarik. Jadi kota-kota yang memiliki kinerja atau performa SDGs yang baik dengan diketahui oleh publik, maka kota-kota tersebut akan punya daya tarik yang lebih mungkin dibandingkan kota-kota yang lain. Nah, ini juga kita dorong agar nanti kota-kota yang lain juga bisa improve, bisa meningkatkan daya tarik maupun daya saingnya. Yang selanjutnya adalah akses keuangan. Jadi kami dalam penyusunan program ini juga berdiskusi dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan kita juga mendapatkan informasi bagaimana roadmap keuangan berkelanjutan ke depan, dan harapannya dengan partisipasi dalam ICIM for Cities, ketercapaian goals dalam SDGs, pemerintah kota punya akses terhadap nantinya ada sumber-sumber pembiayaan, akses keuangan, misalnya saja terkait dengan green bond, sustainability bond, artinya itu adalah akses-akses keuangan berkelanjutan yang nantinya akan menjadi alternatif pembiayaan di pemerintah kota. Yang terakhir tentunya reputasi, pemerintah kota tentunya dengan rating yang baik akan punya reputasi yang baik dan dihargai oleh warga kotanya. Ya, lalu izinkan saya juga untuk menyampaikan roadmap, dan mungkin secara umum kegiatan kita terdiri dari launching di minggu ketiga Agustus, 24 Agustus, lalu sejak itu dibuka kick off untuk registrasi, jadi Bapak dan Ibu sudah bisa melakukan registrasi, dan saat ini kita ada di poin sosialisasi, dan mulai setelah registrasi, Bapak dan Ibu bisa melakukan data entry dan self-assessment. Jadi kami mendorong Bapak dan Ibu untuk bisa menginput data secara mandiri, dan juga mengupload laporan seperti itu melalui platform ICIM for Cities. Kita punya cut-off date nanti di tanggal 21 Oktober untuk proses data entry. Jadi kita punya waktu kira-kira 1,5 bulan ya, atau lebih sedikit, untuk Bapak dan Ibu bisa mempelajari indikator-indikator yang ada di platform, dan nantinya bisa mengentry data-data maupun laporan maupun dokumentasi yang terkait dengan indikator tersebut. Setelah proses data entry, kita ada proses verifikasi. Verifikasi ini kami desain, itu adalah proses yang kami lakukan nanti bersama dengan panelis juga. Jadi baik itu melalui on-desk, jadi nanti dari data-data yang Bapak dan Ibu input melalui platform, kita akan verifikasi Pak datanya, baik itu data kuantitatif maupun bukti pendukungnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya bukti pendukungnya lengkap dan sesuai dengan data yang dibutuhkan, itu mendapatkan poin maksimal. Namun jika hanya data tanpa bukti pendukung, itu tetap dinilai namun tidak maksimal. Itu poin verifikasi. Sewaktu-waktu juga mungkin kita bisa nanti menjadwalkan verifikasi ke lapangan jika dibutuhkan, dan tentunya kita akan berkoordinasi dengan Bapak dan Ibu di pemerintah kota. Setelah kita punya data, setelah dilakukan data entry dan verifikasi, nanti kita akan melakukan proses scoring dan rating bersama panelis. Jadi proses scoring ini berdasarkan data-data yang Bapak dan Ibu kumpulkan, Bapak dan Ibu input. Jadi kita berdiskusi dengan panelis untuk menentukan kira-kira kota-kota mana saja yang unggul dan kategori-kategori apa yang nantinya akan diberikan kepada pemerintah kota, kategori penghargaan. Dan yang terakhir, acara puncak kami yaitu penganugerahan penghargaan dan dibarengi dengan konferensi SDGs, dan juga itu terintegrasi dengan event Bappenas yaitu SDGs Action Award, rencananya nanti di minggu pertama di bulan Desember. Kira-kira itu gambaran timelinenya. Jadi kalau saya bisa menekankan bahwa saat ini Bapak dan Ibu nanti bisa melakukan registrasi, kami akan pandu dalam melakukan registrasinya. Lalu setelah registrasi, Bapak dan Ibu akan punya akun untuk melakukan login dan mengentry data secara mandiri. Dari situ nanti kita punya cut-off date di tanggal 21 Oktober untuk selanjutnya dilakukan verifikasi. Ketika Bapak dan Ibu melakukan data entry, kita juga ada asistensi. Jadi Bapak dan Ibu bisa bertanya kira-kira ketika Bapak dan Ibu mungkin perlu informasi data lebih lanjut mengenai detail indikator maupun data yang dibutuhkan. Ya, nanti kalau Bapak dan Ibu sudah membuka platform, Bapak dan Ibu akan lihat, jadi kami menyusun sebuah metodologi berdasarkan masukan dari Bappenas. Jadi ada beberapa domain
indikator yang nantinya ada dalam platform. Domain pertama adalah domain metadata 2 Bappenas. Jadi domain ini adalah indikator-indikator yang ada di buku metadata 2 Bappenas, dan datanya secara kuantitatif sudah tersedia untuk tahun 2019, tahun 2020. Jadi yang Bapak dan Ibu sampaikan untuk domain pertama ini, Bapak nanti tinggal, Bapak dan Ibu dimohon untuk bisa memperkaya informasi, misalnya ada dokumentasi kegiatan, ataupun narasi deskripsi mengenai kegiatan dalam rangka pencapaian indikator tersebut, itu nanti yang akan dapat Ibu perkaya. Domain kedua ini adalah diskusi kami dengan Global Reporting Initiative. Jadi ada beberapa indikator dari standar pelaporan internasional yang perlu Bapak dan Ibu isi. Jadi ini terkait dengan data pegawai, terus juga data-data yang lain. Dan domain ketiga itu nanti kaitannya dengan indikator-indikator yang kami pelajari maupun kami adopsi dari level internasional, yaitu Sustainable Development Solution Network. Jadi ada beberapa indikator yang kami adopt tentunya dengan diskusi dengan Apexi, dan kita melihat relevansi untuk diterapkan di pemerintah kota. Nantinya seperti saya jelaskan, jadi poin penilaian kami itu meliputi aspek disclosure dan impact. Artinya nanti data disclosure itu Bapak dan Ibu ketika melihat satu buah indikator itu harapannya pertama adalah mengisi data untuk indikator tersebut, data capaian. Yang kedua adalah Bapak dan Ibu mengunggah bukti atau dokumen atau evidence. Nah, ketika Bapak dan Ibu nanti kita verifikasi, ketika bukti maupun dokumen yang diunggah sesuai dengan data yang Bapak dan Ibu cantumkan dalam platform, maka kami akan berikan nilai maksimal yaitu 2. Namun ketika Bapak dan Ibu hanya mengungkapkan informasi tanpa bukti maupun evidence-nya, tetap kami nilai, namun nilainya adalah 1. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu, dan ada beberapa indikator yang penilaiannya spesifik, misalnya ada rentang, persentase, dan lain-lain. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan, dan kita juga akan punya buku panduan Bapak dan Ibu, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, nanti detail untuk masing-masing penilaiannya akan dibahas lebih detail di buku panduan. Dan harapannya Bapak dan Ibu setiap indikator bisa diisi dengan bukti. Nah, buktinya ini tidak harus laporan, tapi bisa juga Bapak dan Ibu misalnya mencantumkan link website yang bisa diakses, sehingga ketika verifikator maupun kami melakukan verifikasi, kami bisa mendapatkan informasi yang valid mengenai data tersebut, misalnya di website Bapak Ibu maupun di laporan atau di dokumen lain yang Bapak Ibu upload. Dan nanti sebagai bentuk continuous improvement, kami memiliki grading scoring untuk penilaian akhir. Jadi ada exciter, encourager, lalu juga advocator, sampai nanti levolutioner. Ini adalah grading scoring, dan harapannya ini sebagai bentuk dari perbaikan berkelanjutan. Artinya mungkin di tahun ini, tahun pertama Bapak dan Ibu masih di level 3, nanti bisa naik ke level 2, bahkan ke level 1. Ini sebagai tolak ukur dan sebagai opportunity untuk Bapak dan Ibu untuk melakukan perbaikan-perbaikan seperti itu. Ya, selain nanti di indikator, nanti kita juga punya satu kategori, yaitu kategori program unggulan. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mengupload file presentasi ataupun nanti bentuknya PDF itu untuk menyampaikan program unggulan terkait dengan SDGs. Nanti akan kami nilai dari aspek inovasinya, kolaborasinya, terus juga dampak dari program tersebut dan keberlanjutan program tersebut. Jadi ini nanti bentuknya adalah file presentasi yang nanti akan dilihat oleh panelis dan akan dinilai. Dan harapannya Bapak dan Ibu di sana bisa menjelaskan inovasi dari program tersebut, apakah ini merupakan ide baru atau modifikasi, lalu juga poin kolaborasi keterlibatan dari multi stakeholder dalam program tersebut, dan poin impact-nya. Dan di sini nantinya setelah ini kita akan masuk ke platform agar Bapak dan Ibu lebih jelas, dan semua proses registrasi pengisian data dilakukan melalui platform. Harapannya agar Bapak dan Ibu mudah untuk melakukan updating dan bisa dilakukan dari mana saja secara online. Dan juga kami mendorong nantinya ada proses transparansi. Jadi selama proses rating Bapak dan Ibu bisa lihat status, progres, dan lain-lain. Dan juga nanti di akhir penilaian
itu Bapak dan Ibu akan punya dashboard untuk melihat hasil secara keseluruhan dari proses iSymphorCities. Dan dashboard ini tentunya nanti bisa digunakan oleh Apexi, bisa digunakan oleh pemerintah kota, bisa digunakan oleh Bappenas, dan juga mungkin bisa diakses oleh publik untuk menjadi sebuah informasi yang berguna untuk warga masyarakat. Dan platform ini nanti bisa diakses di sustainability.ptsi.co.id/city. Dan selanjutnya mungkin ini kesempatan untuk teman-teman melakukan demo platform Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa sambil masuk ke platform, sambil melihat demo platform. Nanti juga kita akan menjelaskan indikator-indikatornya di dalam platform. Mungkin seperti itu pengantarnya. Ini ada tim teknis untuk melakukan demo platform. Baik, Mas Rosik. Ya, silakan Mbak Angel untuk melakukan demo platform. Baik, terima kasih Saya izin Mas Rosik share ya. atas waktunya. Baik, di sini nanti kita akan mulai uji platform, tapi sebelumnya mungkin kita lihat terlebih dahulu untuk video yang bisa kita share dari teman-teman. Boleh kita share videonya untuk bagaimana cara registrasi sampai Bapak Ibu bisa mengisi data tersebut. Baik, ini Bapak Ibu bisa masuk ke sustainability.ptsi.co.id, kemudian ada tampilan ini, bisa langsung lihat isi di iSymphorCities. Bapak Ibu bisa mengisi identitas untuk registrasi. Di sini kita ambil contoh Kota Medan, mengisi nama kontak, NIP, instansi, jabatan, nomor handphone, hingga alamat email. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi akun, itu username dan passwordnya terserah Bapak Ibu. Ini lebih mudah, lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu sudah melihat ada selamat Anda telah terdaftar. Nanti dari admin akan menyetujui terlebih dahulu apakah Bapak Ibu sudah mengisi dengan benar untuk alamatnya dan beberapa nama serta data-data profil Bapak Ibu. Baik, lanjut. Jika sudah di-admit oleh admin, Bapak Ibu bisa login dan muncullah tampilan profil kota sebagai berikut. Bapak Ibu harus mengisi data tersebut dengan benar karena data ini akan dipakai untuk membuat buku atau laporan hasil dari kegiatan iSymphorCities ini. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada nama provinsi, nama kota, kategori, tahun berdiri, populasi, sampai di pemerintahan itu ada wali kota, wakil wali kota, ini harus diisi dengan benar. Karena berkaitan dengan profil kota Bapak Ibu. Baik, di sini kita isi wakil wali kota, lalu sekdanya, kemudian kepala bapedanya, sampai di flora dan fauna resmi, semboyan, dan website. Bapak Ibu diminta untuk mengisi website karena web kota, karena mungkin ada info-info yang bisa kita gali di situ jika Bapak Ibu sudah mengupload dan mencantumkan program-program unggulan misalnya, ataupun kegiatan-kegiatan kota yang bertemakan SDGs di web kota Bapak Ibu. Baik, setelah ini bisa disimpan. Setelah disimpan ada tulisan sukses, selamat bergabung dalam program iSymphorCities. Nah, tandanya Bapak Ibu sudah dapat memulai untuk mengisi indikator-indikator goals SDGs yang ada di platform iSymphorCities. Boleh lanjut? Baik, Bapak Ibu bisa memilih SDGs Assessment. Di sini sudah ada 17 goals. Nah, di dalam goals itu ada kriteria lagi Bapak Ibu. Misalnya ini kita goal 1, nanti di dalam goal 1 itu ada kriteria. Nah, misalnya pada tahun 2030 setidaknya setengah proporsi laki-laki dan perempuan. Nah, ini ada sub-indikatornya, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional di kota Bapak Ibu. Bisa dicek, ada update warna ungu, itu untuk update penilaian. Yang warna biru, tanda mata itu bisa adalah tombol atau icon view atau lihat
pengisian Bapak Ibu. Mungkin kita bisa cek update penilaian. Baik, di sini sudah ada Bapak Ibu, misalnya goal 1, no poverty, ada indikator, deskripsi, sumber satuan, hasil observasi. Nah, di sini data yang kita pakai adalah data 2019 sampai 2020. Jadi Bapak Ibu mengisi data tersebut di setiap goals nantinya. Baik, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu wajib menuliskan dari mana Bapak Ibu mendapatkan data tersebut. Misalnya judul dokumennya kota dalam angka ataupun laporan Dinas Lingkungan Hidup misalnya. Nah, mungkin lanjut. Ada judul dokumen di sini contohnya adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut kelompok umur. Lalu kita upload file dokumennya. Ini file dokumennya. Nah, Bapak Ibu di sini ada kolom narasi. Kolom ini harus diisi bagaimana Bapak Ibu mendeskripsikan program tersebut. Jadi Bapak Ibu misalnya sudah menjalankan kegiatan no poverty itu misalnya dengan bantuan atau seperti apa di dinas-dinas terkait, Bapak Ibu menuliskan deskripsinya di sini. Nah, selain itu, selain menuliskan narasi, Bapak Ibu juga bisa melampirkan bukti-bukti seperti gambar, video, kemudian atau ada data tambahan, itu Bapak Ibu bisa mengisi dan menuliskan narasinya di sini. Sebanyak-banyaknya bukti itu Bapak Ibu dinilai benar dalam menuliskan data tersebut. Jadi data ini ada pendukung yang konkret sehingga data ini bisa dipercaya, seperti itu. Lanjut. Baik, setelah itu bisa disimpan. Nanti Bapak Ibu juga setelah mengisi indikator-indikator sebanyak 17, mohon maaf kalau di sini itu ada 15 Bapak Ibu ya, karena 17 indikator itu memang SDGs, tapi ada di goals 14 dan 15, itu nantinya tidak kita isi karena datanya itu data live on land dan live below water itu tidak tersedia datanya di kota. Jadi itu tersedia dalam skala nasional, jadi kita hanya memakai 15 goal saja. Nah, selain kita mengisi indikator untuk data-data, Bapak Ibu juga diminta untuk mengisi program unggulan atau update program unggulan pada tab program unggulan di bawah SDGs Assessment itu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini kita mengunggah presentasi untuk program unggulan dengan format PPT atau PDF maksimal 5 halaman. Unsur-unsurnya bisa dilihat ada judul, latar belakang, tujuan, rencana dan pelaksanaan program, inovasi, stakeholder terkait, monitoring program, dan terakhir lampiran. Lampiran ini bisa dilampirkan untuk dokumentasi pelaksanaan program. Nah, Bapak Ibu, jika memang masih belum atau masih merencanakan, tidak perlu khawatir. Yang penting itu adalah program unggulan Bapak Ibu bisa menuliskan rencana program tersebut. Jadi tidak harus sudah dilaksanakan, tetapi rencana atau akan melaksanakan juga itu penting. Mungkin lanjut. Nah, Bapak Ibu setelah melampirkan ini bisa disimpan, nanti akan langsung tersimpan pada profil Bapak Ibu. Baik, mungkin lanjut. Nah, ada bagian terpenting Bapak Ibu di dalam stop. Oke, bisa di stop share screen ya. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan ada bagian terpenting yaitu beberapa indikator-indikator yang berbeda cara pengisiannya. Mungkin teman saya Fajar, Mbak Fajar bisa membantu di bagian tersebut. Boleh share screen, Mbak? Iya, Mbak Angel. Oke. Sebelumnya sudah terlihat? Belum. Masih share screen. Nah, oke, Mbak. Sip. Ya, jadi kita ke halaman sustainability.ptsd.co.id/city, Bapak Ibu, untuk ke halaman iSIM for City ini. Yang pertama, kita melakukan registrasi, itu dengan mengklik register pada tombol di kanan atas, maka akan muncul tampilan seperti ini.
ini Bapak Ibu isi dari provinsi asal. Di sini saya contohnya adalah Yogyakarta. Lalu untuk kontak dan NIP, sebelumnya saya isi ini sebagai data dummy ya. Nanti Bapak Ibu mengisinya dengan data real yang si pendaftar. Oke. Terus alamat email, sini username sama passwordnya, harap diingat Bapak Ibu. Lalu setelah semuanya terisi dan tidak ada yang terlewat, Bapak Ibu bisa klik submit. Username-nya sudah digunakan. Nah, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Artinya akun Bapak Ibu sudah berhasil didaftarkan. Untuk selanjutnya adalah login. Sebelumnya, Sudah bisa Mbak Fajar? oh ya, Sudah di-admit ya? ya Mbak Angel. Sebelumnya perlu admit dari tim admin karena harus diverifikasi terlebih dahulu. Di sini setelah diverifikasi oleh admin, maka Bapak Ibu bisa memasuki platform pengisian. Di sini udah ada contohnya untuk Yogyakarta. Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman profil kota terlebih dahulu. Ini karena sebelumnya sudah sempat diisi ya, jadi langsung muncul seperti ini. Tetapi kalau untuk yang baru mendaftar itu halaman ini masih kosong. Bapak Ibu mengisinya dengan data real seperti yang dijelaskan Mbak Angel dari kategori kota, tahun berdiri, populasi, luas daerah, total kepadatan, zona waktu, dan pemerintahan, sampai ke web kota. Jika sudah semuanya terisi, Bapak Ibu bisa klik simpan, maka data akan sukses tersimpan di dalam platform. Selanjutnya adalah pengisian atau data entry, itu bisa dilakukan dengan mengklik SDGs Assessment yang ada di baris ketiga. Maka akan muncul 17 goals seperti ini. Goal 1 sampai dengan goal 17. Seperti ini. Nah, untuk pengisiannya, Bapak Ibu bisa mengklik goal yang diinginkan. Ini nggak harus urut Bapak Ibu, bisa dari goal 1 atau bisa dari goal 17 dulu. Lalu klik yang tombol berwarna ungu untuk mengupdate penilaian. Di sini ada muncul indikatornya, yaitu persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Lalu ada deskripsi ini untuk pengisiannya. Dan sumber di sini adalah data di mana Bapak Ibu bisa menemukan data tersebut. Satuan ini adalah yang digunakan untuk menyamakan data yang kita gunakan. Nah, lalu Bapak Ibu mengisi di kolom hasil observasi yang disediakan, lalu menuliskan judul dokumennya, apakah itu kota dalam angka atau profil kesehatan kota. Selanjutnya mengupload dokumen yang sesuai dengan data yang diminta. Tuh, Bapak. Kan di sini Jogja kemiskinan. Nah, setelah terupload, ya, Bapak Ibu bisa menuliskan narasi sebagai data pendukung. Kemiskinan. Nah, lalu di sini juga tersedia untuk menautkan link, gambar, dan juga video. Jadi tidak terbatas hanya berupa narasi, Bapak Ibu bisa memasukkan media-media. Selanjutnya setelah semuanya terisi,
Bapak Ibu bisa klik simpan. Nah, maka tanda yang sebelumnya berwarna merah berubah menjadi checklist yang berwarna hijau. Seperti ini. Nah, hal itu dilakukan sampai ke 17 goals. Oh, informasi untuk Bapak Ibu, jadi di platform ini ada 3 jenis pengisian. Yang pertama itu adalah bukan perbandingan. Yang pertama itu adalah data 2 tahun, yaitu 2019 dan 2020. Lalu yang kedua itu ada data yang berupa pilihan. Pilihan ada atau tidak ada, dan pilihan yang merupakan kriteria khusus gitu. Jadi ada yang lebih dari 10%, 10. Jadi jatuhnya itu lebih ke range gitu Bapak Ibu. Yang ketiga itu adalah data isian yang berupa data 1 tahun. Lalu ya jika sudah terisi dari goal 1 sampai goal 17, maka selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisi program unggulan yang berupa PPT yang dijelaskan Mbak Angel sebelumnya. Setelah diklik simpan, jika udah terupload dan diklik simpan, maka Bapak Ibu telah selesai melakukan data entry atau self-assessment. Begitu Mbak Angel, ada yang mau ditambah? Baik, terima kasih Mbak Fajar. Mungkin tadi Bapak Ibu melihat ada pengisian data yang berbeda ya dari yang sebelumnya ada 2019-2020, kemudian nanti ada juga range misalnya lebih dari 10%, lebih dari 50%. Nah, nanti Bapak Ibu akan menemui indikator-indikator seperti itu, tapi jangan khawatir, kita sudah menyediakan manual book yang akan kita share ke Bapak Ibu untuk bisa melihat bagaimana cara menghitung ataupun mengisi data yang ada di platform itu. Mungkin itu. Kemudian sudah sih sebenarnya Bapak Ibu. Kita kembalikan ke Mas Rosik. Ya, terima kasih Mbak Angel dan Mbak Fajar. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran Bapak dan Ibu. Tapi kalau ada pertanyaan dan untuk diskusi, Pak Teguh, silakan. Baik, terima kasih Pak Rosik dan Mbak Angel dan Mbak Fajar atas penyampaian materi dan juga pemberian pemahaman tentang cara registrasi, pengisian, dan update data melalui demo dalam web Async4Cities tadi, yang diharapkan dapat memberikan kemudahan atau mempermudah Bapak Ibu dalam pelaksanaan program ini ke depan. Dan melalui penyampaian materi program yang disampaikan tadi, Bapak Ibu juga sangat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mengikuti program ini. Bapak Ibu, kami akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Jika Bapak dan Ibu merasa ada yang masih kurang jelas atau ingin memperoleh dan membutuhkan keterangan lebih lanjut atau bahkan ingin memberikan tanggapan terkait dengan program Async4Cities, dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengajukan pertanyaannya ataupun tanggapannya bisa melalui fitur raise hand, kemudian bisa menuliskan pertanyaannya melalui chat room. Baik Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Pak Teguh, saya. Oh ya, silakan Pak Ipi. Apa kabar Pak Ipi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kami sini sudah azan nih, udah ya. Selamat siang. Zuhur ya. Tapi saya pikir ini menarik sekali, sehingga nanti walaupun sudah istirahat azan dan makan siang, tapi saya tetap mengikuti karena saya rasa ini sangat penting sekali untuk kita ikut. Bahwa saya mungkin sedikit membaca buku dari Wicaksono ya Pak Wicaksono ya, terkait dengan SDGs ini. Nah, saya pikir pembangunan berkelanjutan itu merupakan tugas semua ya, bukan hanya milik pemerintah, tetapi ini semua harus dimiliki bersama, baik itu stakeholder, terus kemudian pihak swasta, akademisi, dan sebagainya. Kita menginginkan kota-kota di kemudian hari adalah kota yang ramah dari semua ramah anak-anak, ramah sehat, dan sebagainya. Nah,
di dalam survei ini, mudah-mudahan survei ini apa perbedaan survei ini dengan misalnya BPS gitu ya, melakukan survei dan sebagainya, BPS. Apakah data-data BPS itu juga bisa dipakai untuk survei ini apa enggak, itu mungkin jadi pertanyaan. Dan saya sepakat Mas Rosi ya Mas, saya sepakat di akhir nanti harus ada apa ya, ada penilaian yang diberikan kepada kota-kota yang mengikuti ini, sehingga ada reward, mungkin ada reward ya yang diberikan kepada daerah-daerah atau kota-kota yang bisa membuat mengisi, bukan sekedar mengisi, tapi kemudian ini menjadi menjadi patokan kita untuk kota-kota bisa lebih baik lagi ke depan. Nah, Pak Rosik, saya mungkin juga bukan hanya pada angka-angka yang kita centolkan, tapi kemudian harus ada verifikasi yang betul-betul sehingga kota ini dia mengisi data itu sesuai dengan apa yang terjadi nyata di lapangan. Jangan kemudian data itu direkayasa kemudian di lapangannya berbeda dengan itu. Jadi saya pikir harus ini menjadi catatan penting. Kita kota-kota berjuang keras berusaha untuk mewujudkan itu semua sehingga menjadi kota yang baik. Itu mungkin Pak Rosid di kesempatan siang hari ini. Tapi saya memberikan apresiasi hormat atas apa yang dibikin ini sehingga kita bisa berkompetisi gitu ya di kota-kota yang mantap. Itu mungkin dari saya dari Tidore, saya IP dari bagian pemerintahan juga sebagai sekretaris Apeksi Komil 6. Ya, saya memperkenalkan diri juga nih Pak Mas Teguh ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Assalamualaikum. Terima kasih. Silakan Pak Rosid untuk segera menjawab. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Teguh kesempatannya. Pak Ivi, salam kenal dan salam untuk sahabat-sahabat teman-teman di Tidore, Pak. Senang sekali sebenarnya bisa silaturahmi dengan Pak Ivi, Sekretariat Komwil 6 ya, Pak ya. Ya. Baik, ya, Mas Rosi. Izin Pak, tadi pertanyaannya sangat bagus. Jadi mungkin ini juga yang ditanyakan oleh kota-kota yang lain. Izin untuk pertanyaan pertama terkait dengan data ya Pak ya. Jadi betul Pak. Jadi di dalam indikator-indikator itu ada beberapa data. Lebih spesifik adalah sebenarnya adalah domain 1 Pak. Domain 1 itu indikator-indikator yang kami menggunakan data BPS sesuai dengan buku metadata 2 Bappenas. Jadi memang data-data BPS bisa dipakai Pak, dan bahkan sebenarnya kita sudah dapat salinan datanya dari Bappenas Pak, yaitu berasal dari data BPS yang di level provinsi yang disagregasi oleh Bappenas. Jadi kita mendapatkan data-data tersebut di level kota. Nanti mungkin yang kami harapkan dari Bapak dan Ibu di pemerintah kota itu memberikan pengayaan Pak terhadap datanya. Tadi misalnya karena Bappenas hanya menyebutkan angka-angka, tapi sebenarnya harapan kami angka itu juga bercerita ya Pak ya. Kira-kira program-programnya seperti apa, kalau ada dokumentasi kegiatan juga bisa diupload di platform, dan narasi dari Bapak seperti apa, program-program evaluasi dan lain-lain. Nah, karena nanti harapan kami platform ini itu memang tidak hanya angka saja Pak, nanti bisa menjadi sebuah laporan, bisa menjadi sebuah buku yang bercerita mengenai aksi-aksi maupun capaian-capaian SDGs di tingkat pemerintah kota Pak. Jadi begitu Pak. Jadi nanti Bapak bisa lihat berkonsultasi dengan kami, kita juga bisa menyampaikan, men-share data dari Bappenas tersebut untuk baik itu Bapak isi maupun kami yang isi, itu tidak masalah. Tapi yang kami harapkan sebenarnya tidak hanya angka, tapi juga narasi-narasi dari program-program SDGs di tingkat pemerintah kota. Mudah-mudahan menjawab Pak. Itu nomor 1 Pak. Nomor 2, betul Pak. Jadi ada poin verifikasi, dan memang kami merupakan salah satu BUMN yang dapat penugasan terkait dengan kegiatan verifikasi pemerintah Pak. Jadi kami punya core memang untuk melakukan verifikasi. Karena ini masih tahun pertama Pak, jadi verifikasi yang mungkin kami lakukan itu adalah verifikasi untuk memeriksa kesesuaian antara data yang Bapak isi dengan dokumen maupun evidence, foto maupun link website yang Bapak
upload di platform. Jadi kita hanya mengecek, oke, datanya misalnya angkanya sekian, itu dibuktikan oleh dokumen ini atau dibuktikan oleh informasi yang ada di website ini. Nah, itu kalau dengan poin itu Bapak sudah mendapatkan poin maksimal. Namun tidak menutup kemungkinan Pak, jika mungkin nanti dibutuhkan 1 dan 2 hal, kita bisa melakukan verifikasi di lapangan Pak, datang ke daerah. Mudah-mudahan itu juga bisa terrealisasi, namun kalau tahun pertama mungkin verifikasi yang bisa kita lakukan sebatas mungkin nanti ada interview, ada verifikasi dokumen seperti itu melalui platform. Mudah-mudahan menjawab Pak Ivi. Ya, makasih Mas Wei. Terima kasih Pak atas atensinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rosik atas penjelasannya. Sudah jelas ya Pak Ivi ya? Siap Pak Teguh. Hormat. Ya. Pak Ivi. Ya. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali? Jika ada yang kurang jelas atau ingin mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut terkait dengan program, atau jika ingin bertanya melalui chat juga boleh kok Bu. Bapak bisa dituliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Nanti kami akan bacakan. Pak Alfian dari Bapeda Kendari, apakah ada yang ingin ditanyakan Pak Alfian? Pak Alfian? Pak Alfian serius nih. Mungkin ini Pak Teguh untuk menunggu Bapak Ibu bertanya. Kita mungkin share informasi-informasi yang juga sudah ditanyakan dari Komwil yang lainnya, dari Komwil 1, 2, dan 5 itu apakah boleh lebih dari 1 akun? Itu betul Bapak Ibu boleh lebih dari 1 akun, karena tentunya yang mengisi ini tidak hanya 1 orang ya Bapak Ibu, tapi mungkin kita batasi mungkin sebanyak 5 akun untuk 1 kota, karena kalau terlalu banyak juga itu koordinasinya akan sulit nantinya. Jadi kita batasi sampai 5 akun. Nah, mungkin sudah ada ternyata Pak Teguh. Ya, Kota Kendari. dari Kota Kendari. Untuk sepertinya permohonan dia untuk membuat WA group dan segera dipandu pengisiannya secara intensif Pak Rosi. Siap Pak. Nanti sekretariat kita senang hati Pak kalau kita perlu WA group maupun nanti japri personal juga nggak ada masalah ya Mbak Angel ya. Dan kemarin juga kita juga mungkin nanti ada masukan juga mungkin 1 atau 2 minggu sebelum closing tanggal 21 Oktober untuk data entry juga kita mungkin akan merimain Bapak dan Ibu kira-kira udah sampai mana progresnya, apa yang kira-kira belum dimengerti dan lain-lain. Namun di luar itu semua Pak, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena kami juga menyadari bahwa ini adalah tahun pertama untuk ISIM for Cities. Mungkin ada beberapa indikator yang masih perlu dievaluasi maupun perlu ada survei data dan lain-lain. Itu kalau tidak perlu 100% terisi juga harapannya kami bisa maksimal, tapi kalau ada beberapa indikator yang masih perlu perbaikan dan lain-lain, itu adalah area improvement nanti untuk tahun-tahun selanjutnya. Mungkin itu tambahannya ya Pak Teguh ya. Pak Rosik, Mbak Angel, terima kasih. Ini sudah ada juga pertanyaan dari Ibu Febiana Aziz dari Bapeda Parepare melalui chat room. Mengusulkan agar ada tambahan waktu untuk pengisian secara mandiri, mengingat indikator SDGs ini cukup banyak dan penyiapan pendukung juga butuh waktu. Ya, silakan Pak Rosik. Iya betul Pak Bapak atau Ibu ya Febiana? Ibu Febiana. Oh Ibu Febiana. Baik Ibu, betul Bu. Jadi kita juga dapat pertanyaan seperti itu di sosialisasi kemarin. Jadi kami sebenarnya menyesuaikan dengan timeline Bappenas. Jadi harapan kami di Desember itu sudah keluar hasil dari program ini, sehingga dari situ kita tarik mundur dan mudah-mudahan ya Bu, nanti di 21 Oktober mudah-mudahan sebagian besar indikator sudah bisa diisi Bu, dan kami siap kok Bu support sekretariat. Ini ada beberapa orang yang bisa dihubungi untuk memberikan penjelasan mengenai indikator, dan kami sebenarnya memahami bahwa pasti membutuhkan sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah, antar dinas, antar instansi seperti itu, dan mudah-mudahan
nanti kita juga akan memberikan semacam panduan kira-kira untuk data ini ada di mana seperti itu. Jadi membantu hingga nanti bisa terkumpul di 21 Oktober. Kalaupun misalnya belum sempurna, juga kami memahami karena ini tahun pertama dan mudah-mudahan ini jadi area untuk perbaikan di tahun-tahun selanjutnya. Mungkin begitu Ibu Febiana. Kita siap support Bu, ada tim untuk mendukung untuk data entry ini, proses data entry ini. Angel mungkin ada tambahan. Ya, terima kasih Pak Rusik. Ada lagi nih yang bertanya Pak Rusik dari Litbang Bapeda Kota Kendari. Mohon disetting di Windows aplikasi agar tertampilkan hitungan mundurnya. Ini mungkin sebagai pengingat saja Pak. Kalau dekat mungkin ada semacam alarm gitu yang untuk mengingat mereka agar segera melengkapi datanya yang akan diisi. Silakan Pak Rusik. Ya, itu masukan yang baik menurut kami. Angel mungkin bisa itu? Ya, Mas Rosik, betul. Ini mungkin nanti seiring berjalannya waktu kita coba untuk tambah fitur hitungan mundur ya Bapak Ibu. Biar ini bisa membantu kota mengingatkan bahwa waktu sisa berapa hari seperti itu ya Bapak Ibu ya. Siap, terima kasih banyak masukannya. Mungkin aku tambahan Pak Teguh di WA group ini nanti izin Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mengisi link absensi, nanti nomor-nomor yang terdaftar di link tersebut akan kita langsung bentuk WA group dan Bapak Ibu bisa langsung update di situ dan ada sekretariat ISIM yang akan membantu Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan membantu untuk asistensi apa saja yang bisa kita bantu dari Bapak Ibu. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Angel. Ini ada pertanyaan lagi dari Kota Manado, dari Bapak Litbangda. Bisakah mendapat format isian yang ada di aplikasi, agar sebelum input kami isi dulu formatnya. Kemudian juga ada dari Pak Muhammad Imran, yang meminta maaf karena terlambat mengikuti, tapi meminta mohon bantuan ketika login ke aplikasinya ada pengisian username dan password. Itu diisi dengan apa ya? Mungkin karena terlambat mengikuti itu. Silakan Pak Rusik. Baik, mungkin saya jawab yang pertanyaan pertama ya Pak ya. Nanti terlebih dahulu dari Pak dari Kota Manado. Jadi betul Pak. Jadi program ini dirancang menggunakan platform. Sebenarnya harapannya agar nanti data yang diinput oleh Bapak dan Ibu di pemerintah kota itu bisa dengan mudah dilihat secara online, secara real time oleh kami dan juga oleh mungkin ada beberapa akun dari atau user yang menggunakan mengisi data ini di kota Bapak dan Ibu. Dan selain itu juga kenapa perlu online agar namun tetap dalam online ini tetap Bapak dan Ibu bisa melakukan editing. Kalau misalnya datanya belum sudah diisi tapi perlu perbaikan, tentunya bisa diedit ya begitu ya Angel ya. Jadi tidak jangan perlu khawatir. Dan terhapus, tenang. Ya. Dan yang penting disimpan ya Bapak Ibu. Datanya juga tersimpan di platform. Jadi tidak perlu langsung selesai, tapi bisa dicicil seperti itu pengisiannya. Dan selain itu juga datanya bisa diakses oleh berbagai macam pihak. Karena kalau kami khawatir kalau nanti dalam format terpisah dan itu data itu hanya diisi oleh satu pihak tertentu gitu, itu tidak bisa diakses oleh kami dan oleh PIC maupun user yang ada di pemerintah kota Bapak dan Ibu. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu jawabannya. Jadi harapan kami sih setiap pengisian itu bisa dilakukan melalui platform dan nanti juga di platform itu ada progres pengisian. Jadi sudah berapa persen untuk indikator goals 1, berapa persen indikator goals 2 seperti itu. Iya, seperti itu. Mudah-mudahan membantu. Gimana Pak Teguh? Pengisian per goalnya nggak perlu secara berurutan mungkin ya. Jadi betul. Bisa diisi mana yang paling mudah dan datanya tersedia terlebih dahulu. Kalau untuk data-data yang perlu koordinasi dan datanya belum tersedia bisa diisi nanti selanjutnya. Begitu, Bapak dan Ibu. Karena ya, semoga ada akses internetnya. Semoga bisa ini ya Pak Teguh. Memang khawatir di
sana ada keterbatasan akses internet, tapi mudah-mudahan selama pengisian ini mungkin dari kantor maupun dari tempat-tempat yang bisa dijangkau oleh internet dengan jaringan yang baik. Baik, terima kasih Pak Rosik. Tadi yang tentang pengisian username dan password sudah dijawab Pak Rosik ya? Oh iya, untuk username dan password itu diisi username ini sesuai dengan ini Bapak dan Ibu tadi terserah, jadi bisa diisi dengan nama Bapak dan Ibu, dan passwordnya juga disesuaikan dengan password dari Bapak dan Ibu, begitu. Baik. Jadi username password ini dipersilahkan menyesuaikan dengan keinginan Bapak dan Ibu. Baik, terima Mungkin kasih. poin, ya izin menambahkan poinnya Pak Teguh, kami menghindari nantinya ada sharing account, jadi khawatir jadi satu password, satu username itu harapannya tidak di-sharing kepada PIC yang lain, karena nanti agar nanti lebih mudah ketika kita ingin menanyakan melakukan konfirmasi terhadap data yang diisi, itu tetap pada satu PIC tersebut. Jadi kami memberikan kesempatan ada 5 PIC maupun user yang bisa menggunakan platform ini dari masing-masing kota. Silakan dipergunakan Bapak dan Ibu, silakan registrasi, dan nanti setiap pengisian atau aktivitas yang dilakukan Bapak dan Ibu dalam platform itu kita punya logbooknya, sehingga akan mudah nanti ketika kita melakukan verifikasi maupun konfirmasi terhadap data yang diisi. Mungkin itu tambahannya Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Pak Rosik. Tadi saya sempat melihat ada Pak Fahri, beliau ada Pak Bapak Datual, itu raise hand. Silakan Pak Fahri jika ada yang ingin ditanyakan. Iya Pak, terima kasih Pak atas tutorial hari ini. Kami dari daerah menyambut baik program dari pemerintah pusat ya melalui teman-teman di Bappenas. Nah, memang selama ini kami kekurangan itu di daerah belum ada minimnya evaluasi. Ya memang teman-teman dari bidang perencanaan Sosbud di provinsi beberapa kali mengadakan kegiatan lalu mengirimkan matriks untuk diisi oleh daerah-daerah, bukan hanya Kota Tual, tapi seluruh kabupaten kota yang ada. Tapi ada kesulitan-kesulitan di dalam pengisian matriks tersebut. Nah, ini berkaitan dengan rencana aksi daerah. Karena di provinsi belum punya rencana aksi daerah, maka kami di daerah melakukan penyesuaian saja, mengikuti evaluasi KLHS RPJMD-nya. Nah, sebagai informasi, itu juga belum punya rencana aksi daerah yang diperkadakan. Saya sudah yang draftnya itu sudah ada, tetapi kami belum berani untuk proses regulasinya dalam peraturan wali kota. Provinsi sendiri kan belum melegalkan itu. Pertanyaan kami adalah apakah boleh daerah melegalkan rencana aksi daerahnya sebelum provinsi membuat RAD-nya. Tapi kami mengacu kepada evaluasi KLS RPJMD. Nah, ini pertanyaan yang kami ajukan kepada teman-teman di pusat. Kenapa demikian? Karena untuk proses penganggaran SDGs itu juga harus punya regulasi di daerah ya, sehingga bisa meyakinkan teman-teman di Banggar DPR untuk melegalkan beberapa program-program kegiatan yang berkaitan dengan SDGs. Demikian Pak, sementara pertanyaan buat teman-teman di pusat. Terima kasih Pak Teguh. Baik, terima kasih Pak Fahri atas pertanyaannya. Bisa langsung dijawab Pak Rosid ya? Iya, hanya ini mohon izin Pak Teguh, sepertinya kalau informasi terkait aspek regulasi dari Apexi mungkin lebih ada informasi Pak, tadi pertanyaan dari, terima kasih Pak Fahri dari Tual. Karena kami
kami belum dapat informasi Pak untuk terkait dengan apakah tadi pemerintah kota bisa melegalkan gitu ya Pak ya, RAD di pemerintah kota sebelum RAD di pemerintah provinsi itu disahkan seperti itu ya Pak ya. Mungkin Pak Teguh atau Ya, kalau benar. ada Baik Pak Fahri, mungkin kita cari tahu dulu Pak ya, karena saya juga belum tahu terkait dengan hal itu. Nanti kita akan sampaikan hasilnya ke Pak Fahri. Itu Pak Fahri ya. ya mungkin Baik, terima kasih Pak. ya, izin Pak Fahri kalau boleh, kalau konteksnya dalam iSIM for Cities ini Pak, jadi kami membuka kesempatan seluas-luasnya pada pemerintah kota Pak untuk menginput data dan informasi terkait dengan pencapaian SDGs. Jadi nanti Bapak bisa membuka platformnya lalu menginput data-datanya termasuk tadi yang draft dari RPJMD Kota Tual, RAD di Tual ya Pak ya, itu mungkin bisa jadi salah satu referensi nanti kita bisa melakukan disclosure data di platform tersebut, Pak. Karena ini Ya, bentuknya siap voluntary, Pak. ditindaklanjuti Pak. Siap. Siap kami tindak lanjuti. Terima kasih Pak Fahri. Terima kasih Pak Fahri, Pak Rosik. Baik, kita lanjut. Pak Rosik, ada permintaan dari Bapeda Kota Gorontalo agar dibuatkan atau dibikinkan tutorial pengisian di YouTube. Bagaimana itu Pak? Oh ya siap, ini juga masukan yang baik. Kalau tutorial pengisian sebenarnya tadi kita sudah siapkan videonya Pak, bisa kita share. Mungkin tim sekretariat bisa Siap. Nanti Mas Rosik kita akan share di WA group di YouTube, itu juga ya. Seperti apa nanti ya. Kita bisa diskusi ya Pak ya, tapi kita akan share Pak tutorial untuk pengisiannya. Tapi nantinya juga akan dibuatkan semacam panduan Pak ya? Betul, di buku panduan juga nanti ada tutorial atau langkah-langkah untuk melakukan pengisian indikatornya dan penjelasan dari masing-masing indikator itu deskripsinya, lalu sumber datanya itu apa yang kami usulkan dan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Razik. Ada lagi dari Bapeda Palopo terkait dengan penginputan data. Apa ada fitur perbaikan apabila data sudah tersubmit di aplikasi? Jadi mungkin sudah terlanjur disubmit, oh ada yang salah. Jadi apakah bisa diperbaiki gitu Pak Razik? Bisa ya, mungkin sekalian Angel kalau mau sekalian dilihat, karena kita ada fitur, fiturnya adalah fitur simpan, tapi data yang disimpan itu masih bisa diupdate. Sampai nanti mungkin ketika di akhir 21 Oktober mungkin ya, setelah di close untuk data entry-nya. Tapi sampai dengan itu, kita masih bisa melakukan koreksi maupun update data. Ya, mungkin Mas Rosik tambahan, ini langsung kita tampilkan saja platformnya. Oke, nah di sini sudah ada fitur. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi misalnya di sini hasil observasi di tahun 2019, 2020. Jika sudah diisi, nanti Bapak Ibu isi terlebih dahulu judul dan narasinya. Nah, di sini sudah bisa Pak tersimpan. Nah, setelah itu bisa diedit kembali sebelum tanggal 21 Oktober. Jadi, Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau misalnya masih menulis satu kata tapi ternyata langsung ke save gitu, tersave, nggak apa-apa Pak. Yang penting di-save. Jadi harus di-save terlebih dahulu, baru datanya tersimpan. Kalau misalnya tidak di-save atau tidak disimpan, nanti datanya akan hilang seperti itu. Jadi, itu Mas Rosik, ya Pak Teguh. Sebelum tanggal 21 Oktober itu masih bisa ya? Ya, betul Bapak. Tambah gitu ya. Tapi kalau sudah melewati 21 atau pas 21 jam berapa gitu, sudah tidak bisa ya? Betul, nanti kalau sudah masuk tanggal 22, nah, itu sudah tidak bisa diedit lagi Bapak Ibu. Jadi batas waktunya hanya sampai tanggal 21 Oktober ya Bapak Ibu ya? Ya. Pengisian datanya. Betul. Terima kasih Mbak Angel, Pak Rosik atas penjelasannya. Ya. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin tanyakan lagi? Dari Palopo, Gorontalo, Bu Novi, dari Bapeda Kota Gorontalo, mungkin ada yang ditanyakan Ibu?
Atau mungkin ada yang sudah mencoba registrasi dan coba login juga, terima kasih. Ini ada lagi Pak dari Oh iya, ini Muhammad Imran. ya ini ada yang sudah mencoba sepertinya Pak Imron. Menanggapi jawaban username tadi, sudah dicoba mengisi username sesuai dengan keinginan, tapi belum bisa masuk Pak. Oh Atau mungkin ya, salah. ini karena kita ada proses admit Pak. Jadi memang setelah registrasi Bapak perlu menunggu kami proses admit, itu harusnya cepat karena kita hanya memastikan memverifikasi data registrasinya. Setelah itu, setelah diadmit, baru nanti Bapak bisa melakukan login seperti itu. Mungkin Angel bisa bantu untuk mengecek apakah sudah ada yang masuk dari... Sudah atas nama siapa Pak tadi Pak? Muhammad Imran. Dari kota? Bapak Pak Imran dari kota mana Pak ya? Pak Imran, mohon maaf, suaranya atau audionya tidak terdengar Bapak. Mungkin bisa dituliskan di kolom chat saja Bapak. Bapak dari kota mana? Kota Palu, Pak Rosid. Iya, Pak Lu, selamat. Terima kasih Selamat Pak. siang, Pak Imron. Selamat kenal. Izin Salam buat untuk Pak Arfan Pak ya. ya untuk Kota Palu belum ada. Apakah sudah terregistrasi, Bapak? Sudah disubmit? Sampai ada kalimat selamat ya, selamat. Oh, mungkin ini Pak. Coba Mbak Fajar ditampilkan dulu registrasi. Ya, sebentar ya. Siap, Kota Parepare sudah ya Pak ya? Ibu ya. Tinggal kita cek dulu, nanti kita admit. Baik, ini mungkin Bapak Ibu yang belum melihat tadi proses registrasi itu bisa masuk di registrasi ya Pak, register. Coba kembali dulu Bu, Mbak Fajar, sorry. Nah, ada register di sini Pak. Ada jangan yang login Bapak Ibu, tapi klik yang register. Masuk ke sini. Lalu nanti di sini ada menu login dan register, pilih yang register. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya akun bisa cek di login. Tapi kalau belum memiliki akun, Bapak Ibu harus mengisi terlebih dahulu di sini di profil. Misalnya kalau Palu tadi kita ke Sulawesi Tengah. Ya, Bapak Bu Febi udah registrasi. Halo Bu Febi. Oh, maaf. Ya, Ibu, kalau Bu Febi nanti sudah regis, tapi saya admit dulu ya, Bu. Sekretariat admit dulu, nanti Ibu baru bisa login. Nah, di sini kalau untuk Kota Palu nanti bisa registrasi dulu. Setelah registrasi, buat username di sini dan password, nanti Bapak atau Ibu baru bisa login, seperti itu. Sebelumnya mesti submit dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, betul. Apakah ada konfirmasi masuk ke email nggak, Mbak Angel? Harusnya ada Bapak Ibu. Apakah sudah cek email? Baik, Bapak Ibu jika yang penasaran, ingin mencoba, dipersilahkan ya. Untuk register, nanti kita akan mencoba verifikasi apakah betul itu dari kota Bapak Ibu, kemudian kita akan admit. Nah, dan setelah di-admit, Bapak Ibu baru bisa untuk menggunakan dari platform Asynfosities. Ini Pak, mohon izin Pak Teguh, mohon izin Bapak dan Ibu nanti kalau memasukkan nomor telepon dan emailnya mudah-mudahan yang aktif ya, sehingga nanti bisa kita hubungi sewaktu-waktu atau kita akan kirim konfirmasi melalui email Bapak dan Ibu.
Mungkin itu catatan tambahan. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Izin Pak Teguh, Sulawesi Tengah sudah ya, Pak Imran? Pak Imran sudah ya? Oke. Pak Imran untuk dicoba. Dan jika selama mencoba ada kendala, mungkin bisa langsung ditanyakan kembali Pak Imran. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Dari Kota Ambon? Manado? Gorontalo, mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak, Ibu? Apakah penjelasan kami tadi sudah jelas? Atau sekarang masih mencoba-mencoba untuk platformnya? Ya, nanti materi dan video kita sampaikan ya Pak Teguh ya setelah sesi ini. Nanti kita akan ada link yang untuk mengakses materi dan video Bapak dan Ibu. Nanti di akhir acara seluruh materi dan video akan kita sampaikan. Nanti akan disampaikan melalui chat room ya Pak Rosik ya, dan Mbak Angel ya. Iya, bisa Pak. Bisa. Nanti kita share di chat ya, Bapak Ibu. Kota Manado merasa sudah cukup, nanti akan berkoordinasi melalui WA saja, dan nanti akan ditunjuk operator khusus terkait dengan platform iSymposities ini, Pak Rosik, Mbak Angel. Baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan dan tanggapan lagi. Izin Pak Teguh, saya mungkin update dulu ya Pak ya, yang sudah daftar siapa aja dari Komwil 6. Ini sudah ada Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Utara dari Bitung, Ternate, Palu, Parepare, baru 4 Pak. Ditunggu kota-kota yang lain, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dari kota-kota yang lain di Komwil 6 untuk bisa. Mohon izin bisa bertanya dari Bapeda Kota Kendari. Silakan. Ya, boleh. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin Pak dan mohon maaf karena saya dalam perjalanan, jadi tadi koneksi internet agak terganggu. Jadi mungkin kalau bisa ada kontak person yang bisa kami hubungi setelah sosialisasi ini, mungkin secara via WA Japri atau seperti bagaimana nanti kami bisa menghubungi, karena dalam perjalanan jadi belum bisa terlalu konsen mengikuti, tetapi kami di backup dan dengan teman yang ada di kantor. Jadi mungkin kalau bisa nanti ada kontak person Bu yang bisa kami hubungi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Irna. Silakan Pak Rosik, Mbak Angel. Ya, betul Bu Irna, izin menjawab Pak Teguh. Kita menyediakan kontak person Bu dan juga sekretariat yang akan membantu Ibu, mendampingi Ibu dalam proses pengisian ini, dan materi-materi yang tadi mungkin ada beberapa yang Ibu terlewat. Mungkin kami registrasinya nanti registrasi ini nih di luar setelah Zoom ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Irna, terima kasih Ibu Irna. Terima kasih. Ditunggu Ibu. Nanti bisa menghubungi kita di 081 18 167 167. Sudah di-share di chat ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu. Nanti kami menghubungi via WA. Nanti juga akan dibuatkan WA group Bu. Jadi jangan khawatir, semua pasti akan terinformasikan dengan baik melalui WA. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali atau ingin disampaikan kembali? Ibu Febiana, sudah jelas Ibu ya? Sudah bisa masuk ke platform ya? Siap. Dari Makassar, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu Puspa?
Bu Puspa ini adalah Kadis LH dari Makassar. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan atau tanggapan, mungkin kita bisa closing ya Pak Rosek ya, Mbak Angel ya. Ya, cukup Pak Teguh. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu pertanyaannya dan tanggapannya. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas atensi dan partisipasi yang telah diberikan selama proses sosialisasi di pagi hingga siang hari ini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula lah pertemuan kita dalam kegiatan sosialisasi program Asimpositis hari ini. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu dari kota-kota di Komdel 6 masih ingin mendapatkan informasi tambahan terkait dengan program, dapat berkomunikasi secara intensif dengan tim Sekretariat Asimpositis yang nomor kontaknya sudah di-share melalui chat room. Nanti akan kami buatkan segera WA grupnya untuk memudahkan koordinasi di antara kota-kota di Komdel 6 dan Sekretariat Asim. Baik, ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Bapak Ibu dari kota-kota yang telah berkenan hadir di pagi hari hingga siang hari ini. Terima kasih juga disampaikan kepada PT Surveyor Indonesia. Ada Pak Haris, Ibu Winda, Pak Rosid, Mbak Angel, Mbak Cynthia, Mbak Najma, Mbak Pricil, Mbak Nabila, Mbak Moren, Mbak Novi, dan Mbak Fajar. Dari Sekretariat Apexi juga ada Ibu Tri. Terima kasih Bu Tri sudah mengikuti. Bapak Ibu, semoga niat baik kita melalui pelaksanaan program Asimpositis ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Segala ikhtiar kita tidak sia-sia dan memberikan manfaat bagi kita semua, demi sinergi dan peningkatan kesejahteraan yang lebih baik, serta untuk Indonesia yang lebih baik. Bapak Ibu, dengan demikian kegiatan sosialisasi dari pagi hingga siang hari ini dapat kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Terima Mas kasih Teguh. Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Pak Teguh, terima kasih Bapak dan Ibu, Pak Iki, Terima kasih. Pak Ibu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat ya. Ya.